Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika beberapa bulan yang lalu saya diundang untuk menghadiri acara pagelaran wayang kulit yang diadakan di Museum Negara Kuala Lumpur. Ini adalah pertama kali saya diundang untuk menghadiri acara pagelaran wayang kulit, dan ini pertama kali juga saya menonton, menghadiri, dan melihat secara langsung pagelaran wayang kulit di Malaysia. Dan sebagai informasi tambahan bahwa undangan yang saya terima ini adalah bukan berasal dari perhimpunan orang-orang Jawa yang ada di Malaysia. Undangan dan acara pagelaran wayang kulit ini justru diorganisir oleh perwakilan perdagangan negara Prancis yang ada di Malaysia. Begitu saya datang melihat acara ini, itu acara pembukaan wayangnya itu justru dilakukan oleh mereka yang bule. Tidak, saya tidak melihat orang Melayu di sana. Mereka memberikan tarian persembahan. Begitu acara pagelaran wayang kulitnya dimulai, saya agak terkejut karena pakem yang saya miliki, kalau kita melihat acara wayang kulit, itu adalah layar lebar, kemudian ada deretan tokoh-tokoh wayangan dijajar begitu, kemudian si dalangnya itu menghadap ke layar dan membelakangi penonton. Dalangnya akan memainkan karakternya sambil berbicara dengan 3 atau 4 watak sekaligus dengan mengubah intonasi suaranya. Dan menurut saya dalang itu adalah manusia super, karena selain harus bisa mengingat semua dialog dari masing-masing karakter, juga harus bisa menghidupkan suasana. Karena kalau kita melihat pagelaran wayang kulit di Jawa, itu acaranya tuh mulai dari malam sampai pagi, sampai subuh, gitu kan ya. Jadi dalang juga dibantu oleh para pemain kendang, dalang juga dibantu oleh para pesinden. Kemampuan itu sangat langka bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Jujur, saya baru mulai menyukai pagelaran wayang kulit yang diadakan di Jawa itu ketika yang menjadi dalang itu adalah almarhum Seno Nugroho. Tapi beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Kembali lagi ketika saya diundang di pagelaran wayang kulit di Malaysia ini, saya kaget karena apa? Ternyata di pagelaran wayang kulit di Malaysia itu settingnya itu berbeda. Layoutnya itu berbeda. Di mana kita penonton melihat layar. Misalkan ini sisi penonton, ini layar. Nah, kalau di dalam pagelaran wayang kulit di Jawa, dalangnya kan duduk di sini nih, terus memainkan karakternya di sini. Jadi kita semua, termasuk dalang, itu melihat ke arah layar. Wayang kulit di Malaysia yang saya lihat itu justru begini. Di sini penonton, di sini layarnya, dalangnya di sini. Setelah itu nanti penonton bisa melihat karakternya itu ketika digerakkan di layar ini. Jadi artinya dalang dengan penonton itu berhadapan-hadapan tapi dibatasi oleh layar pertunjukannya ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, perbedaannya lagi adalah ketika saya melihat karakter-karakter yang dimainkan di dalam pagelaran wayang kulit di Malaysia itu, bukan seperti Punokawan yang ada di Jawa ya. Jadi kalau saya melihat dekorasi wayang kulitnya itu seperti lebih ke arah apa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Thailand, orang-orang yang ada di Kamboja mungkin ya.
Jadi kalau saya melihat ini pengaruh Hindunya itu sangat kuat di penokohan karakter wayang kulit yang ada di Malaysia. Dibandingkan kalau saya melihat di Indonesia, itu karakter wayang kulitnya itu lebih Jawa, lebih lokal sifatnya. Jadi tidak ada pengaruh dari Thailand, tidak ada pengaruh dari yang lain gitu. Jadi pagelaran wayang kulit Jawa itu lebih blending ya, lebih membumi kepada karakter-karakter yang dikenal di masyarakat sehari-hari di Jawa. Sri Rama, you have slapped me 2 times, and you think I will stand here and do nothing? Take this! Pagelaran wayang kulit yang dilakukan di Kuala Lumpur itu karena audiensnya itu adalah orang-orang non-Malay speaking, jadi si dalangnya ini berbahasa Inggris. Saya melihat tuh ada mungkin maksimum 10 orang aja. Jadi ada satu dalang dengan 9 pemain musiknya aja. Penyanyinya itu bukan seperti sinden gitu, bukan. Jadi penyanyinya ya udah menyanyinya sambil berdiri. Anak tupai o square. Lagu dikibara tupai, ya. Ada seko anak tupai, acah jula mata, kudu eko buolapa, jalan jagi makan, jalan jagi makan. Ada seko anak tupai, acah jula mata, kudu eko buolapa, jalan jagi makan, jalan jagi makan. Ceritanya itu dalam bahasa Inggris, tapi begitu menyanyi itu dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa orang Kelantan. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa di Kelantan itu adalah daerah berbatasan langsung dengan Thailand. Karena audiensnya ini non-Malay speaking, jadi ceritanya itu disesuaikan dengan keperluan si audiens ini. Jadi di pagelaran wayang kulit Malaysia yang saya lihat itu tidak mempunyai cerita pakem, cerita yang baku. Dan menurut saya ini suatu tantangan juga untuk dalangnya ini supaya beliau bisa beradaptasi tentang cerita yang ingin beliau sampaikan kepada penonton. Very good this one. And I did it according to you, my friend. I said yourself because I know the European people do not like durian. And they see the smell of durian, fruit stains to high heaven. The Malayan people love this fruit. And whenever durian falls, they eat it straight away. Not like you people, you think of all sorts of things before you eat them. Why do the Malayans not think about the falling fruit and why? Kemudian selesai pagelaran wayang kulit, akhirnya si dalang ini menutup cerita dan si dalang ini keluar dari layarnya tadi dan berdiri di sisi layar ini. Dalang ini membuat seperti suatu sesi tanya jawab. Nah, ketika sesi tanya jawab itu semua bertanya, semua mereka menyukai pagelaran wayang kulit ini seperti itu. Saya mengacungkan tangan saya diberi mikrofon, saya bertanya kepada sang dalang ini dalam bahasa Inggris karena supaya audiensnya itu bisa mengerti apa yang saya tanyakan kepada sang dalang. Intinya yang saya tanyakan kepada sang dalang itu adalah, pertama, saya menyatakan bahwa ini pertama kali melihat acara pagelaran wayang kulit di Malaysia. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman yang pertama untuk saya, karena saya melihat tampilan
wayang yang berbeda dengan yang saya ketahui di Indonesia. Nah, akhirnya si dalang itu tahu bahwa saya ini orang Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang sangat saya sebenarnya yang saya tanyakan kepada beliau, sang dalang ini. Saya tanyakan kepada beliau, bagaimana beliau bisa mengembangkan kesenian wayang kulit ini di Malaysia. Karena saya tahu bahwa di Malaysia itu pagelaran seni tradisional itu semakin lama sudah semakin berkurang. Bahkan saya mengatakan bahwa kan tidak jarang pagelaran seni tradisional itu sering malah diharamkan. Malah dianggap bisa membuat itu sesuatu yang syirik, bisa itu membuat sesuatu yang dianggap berlawanan dengan prinsip Islam. Itu yang saya tanyakan kepada sang dalang ini. Kemudian sang dalang ini memberitahu kepada saya bahwa yang jelas itu tidak mudah untuk mengembangkan wayang kulit ini di Malaysia. Sang dalang ini mengatakan, Anda benar bahwa memang saat ini di Malaysia kesenian-kesenian tradisional itu semakin tergerus. Dan sang dalang ini pernah mengatakan bahwa beliau pernah ingin mengadakan simposium tentang wayang kulit. Karena saat itu waktu beliau di Kelantan, beliau mendapatkan protes yang hebat terutama dari ulama yang ada di Kelantan, karena mengatakan bahwa wayang kulit ini adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian sang dalang ini mengadakan suatu simposium dan mengundang ulama-ulama Islam yang menentang pagelaran wayang kulit ini untuk juga bisa duduk bersama dan bisa saling bertukar pikiran, saling berdiskusi. Itu maksud dari si dalang ini untuk mengadakan simposium tersebut. Tapi sang dalang ini mengatakan bahwa simposium itu gagal karena yang datang hanya si dalang ini sendiri. Mereka yang menentang mengadakan pagelaran wayang kulit itu tidak datang sama sekali. Artinya kan itu menutup pintu dialog ya, menutup pintu untuk bisa saling berdiskusi, bisa saling berargumentasi. Tentu itu sangat disayangkan. Saya harus katakan, wayang kulit di Jawa itu sangat khusus. Mungkin teman-teman di Malaysia tidak pernah menanyakan bagaimana Islam itu bisa masuk di Pulau Jawa. Yang selalu didengarkan adalah, oh Islam itu masuk di Pulau Jawa melalui perdagangan. Tapi bagaimana mereka berdakwah? Bagaimana ulama-ulama itu berdakwah? Mungkin teman-teman Malaysia kan paling jago tuh, paling tahu, oh itu Wali Songo. Nah, Wali Songo ya. Pertanyaan saya itu sederhana aja. Bagaimana Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Jawa? Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Jawa, itu mereka melalui metode apa? Masuknya melalui kebudayaan. Melalui pagelaran wayang kulit. Jadi di dalam pagelaran wayang kulit itu, si dalang itu akan bercerita tentang nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Wali Songo ini. Nah, tentu saja bahwa alur ceritanya itu disesuaikan dengan watak dan karakter yang ada di dalam wayang kulit. Nah, dari sana juga ada salah satu lagu yang diciptakan oleh salah satu Wali Songo yang berjudul Lir Ilir. Lir Ilir itu adalah sebuah lagu yang mempunyai makna religius yang dalam. Jadi Islam itu masuk di Jawa itu melalui kebudayaan. Oleh karena itu, cara berislam orang di Jawa dengan cara berislam orang di Sumatera itu berbeda. Kalau cara berislam orang di Jawa itu masuknya melalui kebudayaan. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang misalkan ada yang beragama Kristen, ya, ada yang beragama Islam. Itu adalah sesuatu yang biasa kalau misalkan kita ada acara 7 harian saat ada orang meninggal begitu ya, dan kita datang untuk wirid. Nah, tetangga-tetangga sebelah itu ada yang beda agama, yang bukan beragama Islam, dan itu diundang datang. Karena bagaimanapun mereka yang tidak seakidah dengan kamu, mereka itu adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saya punya pengalaman yang sangat lucu. Ya, dibilang lucu ya bukan lucu ya, tapi saya melihat ini adalah suatu keindahan bagaimana Sang Pencipta sedang bekerja membuat manusia itu bisa hidup dalam harmoni. Jadi saya pernah mengenal seseorang, mulanya saya tidak tahu ya, beliau ini agamanya apa, tapi begitu kita ada acara doa selamatan,
kita undang orang-orang yang dekat-dekat rumah itu, kita undang datang gitu. Nah, beliau datang. Kan kita selalu ada membaca Al-Fatihah, ayat kursi, ayat surah 3 kul itu. Dan beliau itu duduk di sebelah saya. Beliau fasih. Mau Al-Fatihah, mau 3 kul itu fasih. Begitu selesai acara selamatan, terus kita memberi nasi berkat. Ternyata apa? Hari Minggu pagi, saya melihat beliau yang duduk di sebelah saya. Saya melihat beliau pakai baju jas dasi gitu, keren lah. Terus saya tanya, Mas mau kemana? Aku mau ke gereja dulu. Oh, oke. Dan di hari itulah saya tahu bahwa beliau itu beragama Kristen. Setelah beberapa minggu saya melihat beliau pergi ke gereja itu, akhirnya saya tanya-tanya ke beliau, Mas, kok bisa melafazkan Al-Fatihah, ayat kursi, surah 3 kul itu gimana ceritanya? Saya tanya gitu. Terus beliau ini mengatakan, oh itu ceritanya tuh gini, saya itu tinggalnya di Jogja. Di Jogja itu tetangga-tetangga saya itu banyak orang Islam. Dan setiap kali ada acara 7 harian, 40 harian, kalau ada yang meninggal gitu, itu saya itu selalu diundang. Karena seringnya saya diundang menghadiri acara selamatan seperti itu, ya saya jadinya hafal gitu. Nah, itulah teman-teman, bahwa perbedaan agama itu bukanlah sesuatu yang penting di Indonesia. Oke, kembali kepada cerita Sang Dalang tadi. Setelah acara tanya jawab itu selesai, Sang Dalang itu datang mendekati saya. Saya bersalaman kepada beliau, dan beliau ini adalah dekan fakultas salah satu universitas yang ada di Malaysia. Saya ngobrol dengan beliau, dan beliau banyak berbagi informasi kepada saya, yang dimana beliau tidak membagikan informasi itu secara publik. Dan satu hal yang saya katakan kepada beliau ini, bahwa Bapak, saya salut dengan perjuangan Bapak, dan ini sangat tidak mudah mengembangkan wayang kulit di Malaysia. Karena memang terdapat pergeseran paradigma tentang bagaimana Malaysia melihat kesenian tradisional. Dan itu adalah suatu keniscayaan dan fakta yang harus Bapak hadapi. Kemudian beliau mengatakan, iya, tapi yang penting sekarang saya tetap setia dengan apa yang ingin saya lakukan, yaitu mengembangkan kesenian tradisional yang ada di Kelantan ini. Nah, itulah teman-teman video yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman tentang pengalaman saya pertama kali menghadiri acara pagelaran wayang kulit di Malaysia. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita bersama. Sehat walafiat selalu. Dadah.